الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله نبي الله المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak jamaah taklim pada salat subuh ya, insyaallah kita semua mengharapkan agar senantiasa mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kemudahan, kemampuan untuk menjalankan rutinitas kita, yakni salat subuh berjamaah. Ya, mudah-mudahan salat yang kita jalankan tadi Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal saleh untuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita meniatkan diri memulai untuk kajian dengan materi sirah nabawiyah. Di DKM beberapa pekan lalu informasikan saya dapat jadwal pada pekan keempat, karena tinggal itulah kosongnya ahad pekan keempat, dan materi yang diberikan pada awalnya adalah materi umum. Jadi kalau materi umum itu nanti tiap bulan bisa berubah. Saya masukkan ke situ bagaimana kalau membahas sirah yang kebetulan kita momennya saat ini berada pada bulan Rabiul Awal, ya, untuk membangkitkan semangat kita kembali. Ya, bagaimanapun iman saja, ya, tajdidul niyah, ya, tajdidul iman, memperbaiki dalam arti apa? Menambah kembali. Ya, maka kita niatkan setiap pekan keempat kita akan membahas kajian tentang sirah nabawiyah. Sumber-sumber nanti dalam kitab Rahimul Makhtum, ya, Syumul Muhammadiyah dan lain sebagainya. Yang bisa jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin baru bisa kita yang baru pernah kita dengarkan. Ya, tentunya mengkaji sirah bukan langsung dari saat Nabi Muhammad SAW lahir, jauh. Ya, dan khusus yang pertama ini bagaimana pandangan Al-Quran, ya, bagaimana ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang akan lahirnya seorang Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa kita perlu mengkaji? Kenapa kita perlu mengkaji sirah nabawiyah? Karena semua yang berkaitan dengan Rasulullah SAW itu menjadi landasan hukum dalam kita beribadah. Baik hablum minallah atau hablum minan nas dalam muamalah, itu semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nanti akan tahu kalau kita tidak membuka kembali kitab-kitab sirah, kalau kita tidak mengkaji kembali hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap kita pekan keempat, ahad subuh pekan keempat, kita mengkaji hadis Rasulullah, mengkaji apa? Sirah nabawiyah. Baik, yang pertama, apa perbedaan sirah dengan qisasul anbiya atau qasasul anbiya? Ada kitab besar Pak, qisasul anbiya ini karangan Ibnu Katsir. Tebal buku ini. Padahal kalau ditanya sama jemaah mau beli baca sendiri atau dibacain, bacain aja deh. Tebal Pak. Ya. Udah pokoknya tahu beres lah, bacain aja, ceritain aja. Itu kitab yang tebal itu membahas dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa. Itu kalau kisah para nabi. Tapi kalau sirah nabawiyah berarti khusus pembahasan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi
dan hal-hal yang berkenaan dengan beliau, Makkah secara umum, sejarah Makkah, sejarah Ka'bah, sejarah Zamzam, dan mungkin kita belum pernah dengar kalau ternyata Zamzam itu pernah hilang. Bagaimana kita mengetahui Ka'bah yang sekarang panjangnya 11 meter, lebarnya 12 meter ya, kemudian tingginya 13 meter dengan ada bangunan kecil di sampingnya bernama Hijr Ismail, ternyata itu bukanlah gambaran Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Dijelaskan dalam sirah. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, lau kanat qaumuki, kalau bukan karena kaummu, kaum di sini maksudnya orang Mekah, mereka baru saja menyatakan keislamannya, aku akan hancurkan bangunan itu dan membentuk seperti yang dibangun pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Karena pembangunan pertama kali besar-besaran itu 5 tahun sebelum Rasulullah SAW akan menjadi seorang nabi, usia belum 35. Banyak hal yang berkaitan dengan itu. Ya. Di awal ini kita buka bagaimana Quran memandang, ya, menginformasikan, membahas tentang akan lahirnya seorang Nabi Allah Muhammad SAW. Saya mulai dengan kisah dari jalur Nabi Allah Ibrahim, ya, bahwa Nabi Ibrahim disampaikan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Duhai Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai imam, sebagai pemimpin. Ya, ini saya pernah baca satu buku, Pak, ya. Ini namanya karya ilmiah ya. Kalau karya ilmiah itu ya suka-suka yang nulis, entah dengan cocokologi, iya cocok-cocokin Pak. Kita pernah dengarkan satu karya ilmiah, katanya Candi Borobudur itu adalah kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mewakili namanya orang Jawa, Soeharto, Soekarno, Sulaiman, cocok. Ya kan dicocok-cocokin. Sulaiman itulah dari Nabi Sulaiman, dia kata. Negeri Sabahnya di mana? Wonosobo. Ya. Lah itu ya silakan kalau mau dicocok-cocokin. Tapi kalau ditanya ini bener apa enggak? Ya kalau kita menyatakan enggak bener, tinggal kita pikirkan lagi aja karya ilmiahnya. Gitu kan? Ya. Bagi mereka yang bikin itu ya silakan, termasuk dengan tadi. Ketika Quran menyatakan inni ja'iluka lin-nasi imama, aku jadikan engkau duhai Muhammad sebagai imam, pemimpin, maka kita akan melihat agama-agama lain bagaimana memanggil Nabi Allah Ibrahim. Kita menyebut Ibrahim, ada ajaran lain yang disebutnya Nabi Abraham, konon menurut tulisan itu adalah sosok yang sama. Kita meyakininya beliau sebagai seorang nabi. Begitupun istri beliau. Kita menyebutnya, kalau orang kita menurut Sarah. Tapi kalau dalam bahasa sosial itu menjadi Sarah. Kenapa? Karena huruf ra tidak ada dalam ejaan Arab. Sarah. Ada yang menyebutnya Sarai, ada yang menyebutnya Saras atau Saraswati. Konon orang yang sama. Allah Ta'ala. Itu karya ilmiah, orang membuat. Kita percaya ataupun tidak, tidak semua isi buku itu bisa kita percayai. Meskipun dia mengambil sumber ini itu segala macam, tidak jadi masalah. Baik, Nabi Ibrahim ini nanti akan ada 2 jalur yang dimaksudkan bahwasanya aku jadikan engkau sebagai pemimpin. Ternyata dari Nabi Ibrahim anak cucu keturunannya menjadi para nabi dan rasul. Nanti kita buka di surah 37 As-Saffat ya. Nabi Ibrahim itu punya anak yang pertama, Nabi Ismail. Dari jalur ibunda Hajar. Kita sering menyebutnya Siti Hajar. Ya, Siti itu sebetulnya berada dari kalimat Sayyidah. Ya, Sayyidah. Sayyid, orang bilang Sayyid ya, saat ini sering dimudahkan dengan kalimat Sidi. Sidi ini dilibatkan dari kalimat Sayyidi. Begitupun Siti di bahasa Indonesia ya, dari kalimat Sayyidati.
Yang ini pun dalam sejarah kita dulu membacanya bahwa Siti Hajar ini seorang budak. Iya. Ini yang apa namanya harus kita luruskan. Rasul sampai menyatakan dalam hadisnya, aku bukanlah keturunan budak. Gitu kan? Yang ternyata Siti Hajar ini memang bukan budak, justru anak daripada seorang raja. Yang diberikan Raja Mesir saat itu kepada Nabi Allah Ibrahim. Ini kisahnya sendiri panjang lagi. Nah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ismail lahir, mulai kisah awalnya di surat Ibrahim surat 14 ayat 37. Dibawa dari Palestina, kata Allah diwahyukan, bawa ke satu tempat yang nanti aku minta engkau untuk berhenti. Dibawa pada satu tempat, ternyata di situ Allah perintah untuk berhenti. Dah, tinggalkan keluargamu, kau lanjutkan berdakwah. Yang memang di sini pada awalnya Siti Hajar bingung. Saya ditempatkan di sini. Bapak sekarang pindah tugas di tempat yang tidak ada apa-apanya. Istri kan bingung. Ya minimal ada koneksi kayak buat internet gitu. Zaman sekarang orang kalau nggak ada internet kan mati gaya. Ini nggak ada apa-apanya. Wajar ketika bertanya, wahai suamiku, hal tatrukuni fi makanin laisa lahu anis? Apa engkau mau meninggalkan aku di tempat yang tidak ada manusia ini? Kenapa? Karena di situ tempat yang tidak ada apa namanya hal apa. Itu Nabi Ibrahim menyatakan apa? Saya di surat 14 Ibrahim ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Wahai Allah, aku tinggalkan keturunanku di lembah. Lembah itu berarti pertemuan beberapa gunung di bawahnya. Ghairi dzi zar'in, tidak ada pepohonan. Ya paling cuma 1, 2. Tapi apa? Inda baitikal muharram, di sisi pusara, di sisi pondasi rumah haram. Jadi sudah ada ternyata pondasi Ka'bah. Hanya memang para sejarawan mencatat itu hancur saat terkena banjir Nabi Nuh. Makanya nanti Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah itu bersama Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Itu dikenal dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal bait, ketika membangun ulang rumah Allah bersama Nabi Allah Ismail. Nah, kalimat Ismail saja nanti ketika punya nama Ismail itu dari bahasa Ibrani, dua kata Isma dan Il. Isma itu mendengar, Il itu mereka memanggil Tuhan. Kita manggilnya Ilahu. Nanti ajaran lain ada manggilnya Eli, ada manggilnya Il. Ya, Ismail, Tuhan mendengar doaku. Kenapa? Karena beliau punya anak ketika sudah usia tua. Sudah usia tua baru punya anak. Ya, tapi di sini hadiah dari Allah, dua anaknya, masya Allah. Ditinggalkan di sini. Ya, dan hebat jawaban daripada Siti Hajar ketika tahu, ya Allah yang memerintahkan aku untuk tinggal di sini dan aku diminta melanjutkan untuk jalan dakwah. Hebat jawaban seorang istri, tinggalin aku. Kalau Allah perintahkan aku hidup di sini, berarti Allah sudah menjamin rezekiku ada di sini. Sampai akhirnya kita kenal beliau berusaha, ya, itu ada di bawah lembah, ya, naik sedikit ke atas bukit, melihat di atas kok kayak di sana ada air. Ya, karena pada pasir ya, kita nonton MotoGP aja kan kadang kelihatan ada air-air di aspal ya, Fata Morgana. Ya. Ternyata melihat ke apa namanya bukit di sana kok kayak ada air, lari ke sana, romal namanya, lari kecil. Ya, lari kecil. Di satu sisi ketika dari Safa ke Marwah lari dulu baru agak lari. Ternyata naik ke Marwah, wah nggak ada. Giliran di Marwah melihat ke Safa, loh ada di sana airnya. Jalan pelan, begitu mendekati bukit Marwah lari kecil. Dan hebat
hebatnya sampai sekarang itu dilakukan oleh seluruh umat Islam saat rukun daripada umrah. Ini Ramadan. Malah enak kalau sekarang ada info lampu warna hijau, diminta lari kecil selama 7 kali. Padahal sejarahnya dari satu bukit ke bukit lainnya 470 meter kurang lebih. Berarti hampir 3 kilo. Memang lebih capek sa'i dibanding tawaf. Tawaf 7 putaran itu gak sampai 10 menit paling selesai. Tapi sa'i, insya Allah terasa. Biasanya cutter pen baru dipakai setelah sa'i. Aja terasa. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Berikan ilham kepada seorang bayi kecil menghentakkan kaki. Ketika menghentakkan kaki, keluarlah air. Yang spontan Siti Hajar mengatakan zam-zam, berkumpul, pengen ngambil, takut apa? Takut habis air itu. Dan ternyata sejak saat itu sampai detik ini sumur itu tidak pernah berhenti, bahkan tidak berkurang kandungannya sekalipun. Yang sampai sekarang kita kenal dengan Zam-Zam, bahkan ma'u Zam-Zam 5 syuriba minhu. Air Zam-Zam tergantung pada orang yang meminumnya. Sampai ada teknik cara minum Zam-Zam itu minum sebanyaknya sampai tertahan. Itu sebetulnya teknik minum Zam-Zam, bukan segelas kecil, segelas kecil. Karena bisa jadi detektor. Para ulama menyatakan orang yang punya penyakit nifaq itu nggak bisa minum Zam-Zam. Baru sedikit udah mungkin pahit dan segala macam. Mumpung di sana. Nah dulu Zam-Zam itu kurang lebih 22 meter dari arah itu Ka'bah ya. Kalau sekarang dekat dengan Maqam Ibrahim yang sekarang. Kenapa saya bilang Maqam Ibrahim yang sekarang? Karena Maqam Ibrahim dulu nempel dengan Ka'bah. Sekarang mundur. Siapa yang mundurin? Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, nanti kita jelaskan juga. Di sinilah dulu kalau yang haji tahun 80 90 itu masih ada tulisannya Bi'ru Zam-Zam. Cuman orang tawaf sambil lihat, apalagi zaman sekarang tawaf cekrek di atas sumur Zam-Zam. Amaan itu orang tawaf. Jadi dari situ ditutup sekarang di situ pakai apa? Pipa lari ke belakang. Ya, ke dekat tempat lahirnya Rasulullah SAW, disebutnya Sabil Zam-Zam. Ya, kadang kita bersama para jamaah, Pak yang punya penyakit, punya apa yang kumpul ini Zam-Zam, minum sebanyak-banyaknya. Ada kiblat, minta doa pada Allah, doa aja kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Yakin Pak karena Allah nih minum bajur kalau perlu banyak gratis. Pulang ke Bogor seliter udah mahal lagi Pak. Ya. Nengok orang pulang lagi kan juga dikasih, nggak mungkin dikasih segelas gini kan. Kalau mau segelas gini Pak saya yakin banyak campuran air putihnya. Orang saya dikasih sebanyak ini, gelasnya kecil. Nah akhirnya ini yang menjadi doa awal Nabi Ibrahim. Ya. Bahwasanya inilah cikal bakal daripada kota Mekah sekarang. Ada sumur itu mereka bisa minum. Orang Arab nomaden itu melihat itu melalui keadaan. Kalau di atas sana banyak burung terbang, berarti di bawah ada sumber air. Tapi guru saya bilang ke Sofyan Thauri, kalau melihat kota diem cicing di satu tempat duduk lama, berarti di bawah ada sumber minyak. Kalau orang diem lama, itu dia lagi nunggu duit berarti. Nunggu duit ya, ini nih orang lewatnya. Tapi kalau ada burung, berarti di bawahnya ada sumber air. Datang orang-orang ini, oh, ibu yang punya air ini, ya, boleh minta, boleh. Tukeran ya, tukeran sama makanan, tukeran sama tenda dan segala, sehingga menjadi perkampungan kecil. Dan ini lanjut nanti ketika Nabi Ismail diminta untuk disembelih,
sudah di situ. Dekat dengan namanya Jabal Qurban. Dari dari Arafah menuju Musdalifah, di kiri jalan itu ada semacam bukit. Ada tugu atasnya warna putih. Ya, itu dekat Mina Jadid, ya, Mina baru ya. Ya, yang sekarang biasa digunakan untuk orang-orang yang hajinya khusus atau plus. Kalau yang reguler kan di belakang ke Minanya, dekat terowongan. Tapi kalau yang plus itu depan Mina Jadid. Di situ sebelah kiri ada bukit lah. Ya, kemudian ada tugu warna putih, itu Jabal Qurban. Ya, tempat Nabi Ismail mau disembelih dulu. Itu sudah di situ. Ya. Sehingga itu nanti menjadi cikal bakal bangsa Arab nantinya. Tapi setelah Nabi Ismail, Pak, tidak ada nabi lagi. Tidak ada nabi lagi. Tapi di sini ada doa-doa Nabi Ibrahim. Satu doanya apa? Kelanjutan dari ayat 37 surat 14 surat Ibrahim. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan nanti mereka orang yang mendirikan salat. Padahal belum ada kampung saat itu. Tapi dari doa Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati-hati manusia ini condong, rindu pada tempat ini. Bayangkan Pak, saat itu belum ada apa-apa, tapi doa Nabi Ibrahim jadikan hati manusia rindu pada tempat ini. Bukti gak dong? Tidak ada tempat yang paling dirindukan oleh manusia saat ini kecuali Baitullah, kecuali Masjidil Haram, yang bahkan kadang dipelintirkan. Ini orang kita ini dibohongin aja mau berangkat ke sana. Kenapa dibohongin ya? Dengan harga yang mahal, fasilitas yang segala macam. Saking pengennya. Saking pengennya. Dengan beberapa kasus travel kan terbukti berapa ribu orang yang nggak jadi berangkat, dia belum berangkat. Ini kan saking pengennya. Ya. Apa lanjutannya? Dan rizkikan kepada mereka buah-buahan. Dan kita lihat di sana, meskipun nggak ada pohonnya, buah itu ada. Atau minimal kurma. Ini keistimewaan kurma. Kurma ini dia tidak mengenal musim. Mau musim apapun, kebetulan kalau di Saudi sana musimnya itu hanya dua, musim panas dan musim dingin. Ya. Kalau di Bogor kan musimnya ada berapa nih? Musim hujan deras. Sekarang lagi hujan deras dan angin. Jadi nanti mulai bulan-bulan November itu sudah agak dingin. Oktober akhir November ini mau bulan-bulan ini nih, akhir Oktober udah mulai hawa enak. Kayak di puncak. Nanti sampai bulan Januari. Jadi kalau mau umroh enak itu April, bulan Desember atau Januari. Bagi yang sedang dingin itu malamnya kurang lebih sampailah 5 derajat. Kalau di Mekah dingin berarti Madinah jauh lebih dingin. Kalau di Mekah panas berarti Madinah jauh lebih panas. Nanti mulai bulan-bulan Juli, Agustus, September ini panas. Bisa sampai 50 Pak panasnya. Cuman panasnya terasa dari hotel sampai ke masjid. Udah di masjid mah adem. Enggak mengenal musim nih. Tapi menjelang musim haji itu yang namanya kurma pasti panen. Jadi kan kadang buah itu mengenal musim, kalau kurma enggak. Ini jaminan Allah untuk para tamu-tamu Allah yang berhaji, minimal mereka akan menemukan kurma. Kurma dengan berbagai macamnya ya. Kita kan tahu ya kurma sukari yang manis tuh. Di bawah sukari itu ada falas. Nanti kurma macam-macam ada yang seperti jempol. Apa jempolnya gede-gede itu. Segitulah kurma majdul namanya. Itu makan satu juga warak, ambil segala macamnya. Itu hebatnya kurma itu panen menjelang musim haji.
Jadi kalau berangkat umroh bulan Syawal itu akan melihat kurma-kurma yang lagi muda-muda, ya, kurma muda, ya, yang warnanya si kuning itu masuk freezer dimakan, luar biasa. Ya. Jadi dia kayak makan kayak apa ya? Kayak makan ya, sepet asam ada manis. Ini kurma. Begitu juga Nabi Ibrahim pernah berdoa di surat Al-Baqarah ayat 129. Bayangkan Pak, itu belum ada perkampungannya, belum ada kehidupannya, tapi sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Apa hikmahnya? Jangan menyepelekan doa. Doa yang kita lakukan sekarang sampai kita wafat belum dikabulkan, bisa jadi nunggu kita wafat belum dikabulkan. Banyak bukti itu. Saya punya mertua yang kebetulan ya ada pengaruh di kota Bogor. Pengen bikin masjid sampai beliau wafat nggak jadi masjidnya. Begitu beliau wafat nggak sampai 1 tahun jadi masjidnya. Jadi cara-cara Allah. Begitu pun Nabi Allah Ibrahim. Beliau wafat jauh setelah itu baru dikabulkan. Apa isi doanya? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Rabbana ya Allah wab'ath fihim, utus dari tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul. Padahal kita lihat dari jalur Nabi Ismail tidak ada rasul. Tidak ada. Selama ribuan tahun tidak ada rasul kecuali seorang, dan yang hebat dalam ayat itu benar. Rabbana wab'ath fihim rasulan, kalimat rasul itu mufrad tunggal. Berarti hanya satu yang disiapkan dari jalur ini. Seorang rasul yang minhum, dari golongan mereka. Artinya rasulnya asli dari orang Makkah, bukan dari jalur sebelahnya. Nanti saya jelaskan siapa jalur sebelahnya ini. Yang di sini ada ratusan nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul itu berapa sih? Dalam hadis ya, di tafsir Ibnu Katsir yang disampaikan jumlahnya berapa? 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus. 300-annya rasul. Berapa orang nabi yang diceritakan dalam Al-Quran? 28. 28 Al-Quran ceritain. Yang 25 dikasih nama, yang 3 tidak dikasih nama. Satu contoh dari 3 yang dikasih nama. Di surat 18 Al-Kahfi, Nabi Musa ketemu Nabi siapa? Fawajada 'abdan min 'ibadina, maka mereka mendapati seorang hamba kami. Siapa hamba di situ? Dari mana kita tahu Nabi Khidir? Dijelaskan dalam tafsir. Rasul yang menjelaskan ternyata abdun di sini seorang nabi, tapi nggak dituliskan namanya di situ. Tapi kita sepakat, para ulama juga menyebutnya sepakat bahwa hamba yang bertemu dengan Nabi Musa adalah Nabi. Diceritain kan? Ceritain kan? Ketika ketemu, mereka naik ke atas apa? Segitu Nabi Musa mau berburu, angkat itu jadi guru. Apa kata Nabi Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kalimatnya lan. Menjadi murid saya, kamu sekali-kali gak akan sabar jadi murid saya. Wa sabar fantalaqa, adalah hatta idza raqiba as-safina faraqaha. Naik ke atas kapal, belum lama jadi muridnya, naik ke atas kapal, dibolongin kapal itu. Apa kata Nabi Musa? Mau nungguin kita. Apa kata Nabi Khidir? Bukankah aku sudah katakan engkau bisa sabar? Kalau bahasa mudahnya, satu, ingin turunnya Nabi Khidir. Minta maaf Nabi Musa. Turun ketemu anak kecil. Ya kalau kita lagi main layangan, gitu kan? Dia apain sama Nabi Khidir? Dibolong. Wah Nabi Khidir lagi. Dibolongin kapal masih oke lah. Ini buluan. Masya Allah. Lebih-lebih Nabi Musa tua ini. Apa kata Nabi Khidir dengan mudah katakan 2. Itu kan benar kamu gak akan bisa sabar. Dan yang ketiga mereka udah kelelahan,
Apa kata Nabi Khidir? Kan ada pertanyaan, ada permohonan sebelumnya. La tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau menjadi murid saya, la tas'alni an syai'in, jangan pernah nanya hal apapun hatta sampai aku sendiri yang menyampaikan kepada. Setelah kebangun tadi ngomong begitu, apa kata Nabi Khidir? Fir'aunu baini wa baini. Kalau bahasa anak gaul sekarang, you and me and ini perpisahan antara engkau dan aku. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Aku sampaikan apa yang membuat engkau tak bisa sabar. Nabi Khidir memberikan sesuatu ilmu oleh Allah yang Nabi Musa sebagai Rasul di zaman itu saja tidak diberikan. Seolah-olah masa depan sudah ditarik. Apa kata Nabi Khidir? Aku melakukan ini bukan karena keinginan. Ini semua karena perintah Allah. Itu yang kapal bocor, kenapa diceritakan? Kenapa aku bunuh anak diceritakan? Kenapa kita bangun rumah anak-anak itu diceritakan? Itu Nabi Khidir. Yang luar di surat Al-Baqarah 3 ayat setelah ayat kursi, ada seseorang yang diwafatkan selama 100 tahun dengan muntahnya. Orang menyebutnya ini Nabi Uzair. Nabi yang oleh orang Yahudi dikultuskan dan ditinggikan. Jadi Quran menceritakan Nabi 28. Ada yang Nabi yang kami ceritakan dan ada Nabi lam naksus yang tidak kami ceritakan tentang mereka. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah dari mereka nanti seorang rasul yatlu 'alaihim ayati, yang membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu itu fi'il mudhari, nantinya akan membaca. Sekaligus pengertiannya bahwa bacaan itu nanti akan terus dibacakan. Rasul mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in, dan terus sampai sekarang mendapatkan bacaan yang sama dengan bacaan dari Rasul. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang mengajarkan Alkitab dan hikmah. Apa Alkitab ini? Mengajarkan dan hikmah. Apa itu hikmah? Segala sesuatu yang mengandung kebaikan. Dan kita menyebutnya hadis. Dari mana kita tahu tentang kebaikan Rasulullah? Dari hadis. Dan itu dibahas, masya Allah. Dari hal paling remeh itu dibahas dalam hadis. Ya. Pak, kebaikan Bapak makan, yang pakai tangan, pada ramas apa segala macam. Rasul perintahkan ke apa? Dijilat. Ya, dijilat. Bahkan dalam hadisnya, kalau kita nggak mau jilat sendiri, bunuh orang lain jilat. Ya orang lainnya lihat-lihat, Pak, jadi tetangga maju. Ya nggak gitu juga. Ya siapa? Istri kita, anak kita. Ini gara-gara kita saling suruh gini-gini kan kacau juga. Ya. Bisa. Itu maksudnya apa? Jangan sampai kita meninggalkan keberkahan. Ajaran kita masalah keberkahan kan luar biasa. Mau makan saja yang diminta apa? Berkah, bukan kenyang. Allahumma barik. Orang lahir, alhamdulillah saya sudah lahir, apa doanya? Barakallahu lak, barakallahu fil mawhubi lak. Barakallahu al-mawhub, tentang sesuatu yang diberikan, dianugerahkan kepadamu. Wa syakarta al-wahid, dan semoga aku mensyukuri al-wahid yang sang pemberi. Wa ruzikta birrah, dan engkau mendapatkan apa bir itu? Apa namanya? Anak yang soleh itu apa namanya? Ya, penghormatan dari orang, dari anaknya. Wa balagha asyuddah, dan engkau mendapati anak ini berkembang sampai dewasanya. Mau nikah, apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika. Semua yang diajarkan Rasul pengennya berkah. Wa yuzakkihim, lanjutkan ayatnya, dan menyucikan mereka
Islam, bapak menengok istri, tidak boleh ngapa-ngapain dalam ibadah setelahnya sebelum menyucikan mandi dulu. Menyucikan sampai diajarkan cara Rasulullah bagaimana itu istinja, bagaimana kita setelah buang air kecil diajarkan oleh Rasul agar apa? Istibram. Apa istibram itu Pak? Mengurut pangkal dari kemaluan kita sambil dia akan keluar lagi batu tetesan 3 kali. Kenapa? Karena tetesan itu bisa membuat kita tersiksa di alam kubur. Dan itu pernah disaksikan Rasulullah, ada orang yang disiksa di alam kubur, meronta-ronta. Jadi kadang kalimat-kalimat kita kurang tepat. Telah beristirahat dengan tenang. Bisa jadi nggak istirahatnya Pak, digebukin Pak. Ya nggak sholat, nggak ibadah, nggak istirahat. Ternyata Rasul melihat orang yang disiksa. Salah satunya min atharil baul, karena sisa air kecil. Apalagi kalau nggak dicebok, asal lihat pohon aja hancur. Selesai kalau masukin lagi beres. Nggak ada istinjanya. Ini diajarkan wa yuzakki, menyucikan mereka. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan kita tidak tahu nanti siapa yang diutus di sini, seorang Rasul. Ternyata panjang jalur cerita ini. Padahal di sini banyak nabi yang diutus dari sini. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim dikabulkan. Selesai ya satu jalur ya. Jalur sampingnya. Nabi Ismail tadi punya anak, Nabi Ibrahim tadi punya anak Nabi Ismail. Salah satunya lagi Nabi Ishaq dari jalur istri Siti Sarah. Ya. Dari Siti Hajar Nabi Ismail, dari Sarah itu siapa? Nabi Ishaq. Nabi Ishaq punya anak Pak, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah menjadi cikal bakal daripada bangsa besar. Nabi Yakub punya nama lain. Surat 19 Maryam ayat 58. Surat 19 Maryam ayat 58. Apa ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina an'ama Allahu minan nabiyyin. Mereka itulah orang-orang yang kami berikan nikmat dari para nabi. Depannya agak kurang tepat terus. 58. Oh betul. Ulaika alladziina an'ama Allahu minan nabiyyin min dzurriyyati Adam, dari keturunan anak cucu Nabi Adam. Wa mimman amalna ma'ahu, dan yang kami bawa bersama Nabi Nuh dalam lahirnya. Ini terbanyak diceritakan dalam surat Hud. Termasuk ketika anaknya ditenggelamkan, dikisahkan dalam surat Hud. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Israil. Siapa Nabi Israil? Nanti buka di rumah ya, surat 19 ayat 58. Ingat-ingat aja 1958. Mungkin rata-rata kan Bapak banyak yang lahir tahun itu 1958. Ya. Ternyata di situ ada seorang nabi disebut Israil. Nanti dalam terjemahnya dalam tanda kurung Yakub. Ternyata Nabi Yakub itu nama lainnya siapa? Nabi Israil. Maka Bani Israil itu turunan dari Nabi Yakub. Ustaz, apakah sama dengan Israel yang sekarang jadi sebuah negara? Secara nama sama, tapi historinya beda. Jadi pernah ada tuh orang yang menyatakan kita nggak boleh melaknat Israel, berarti melaknat Nabi Yakub. Ya nggak gitu juga. Terus kalau ada maling namanya Muhammad Ali, ya jangan dikebukin namanya Muhammad Ali. Kan nggak begitu, nggak ada urusan. Ya. Jadi boleh kita melaknat Israel yang sekarang mau menghabisi orang Palestina. Mereka menjajah dan segala macamnya. Tapi kita perlu tahu, ternyata sejarahnya dulu ada seorang nabi yang Qurannya menceritakan bahwa nabi itu disebut Nabi Israil. Wa mimman hadaina
Dan inilah cikal bakalnya kenapa Nabi setelahnya banyak di Mesir, karena di awalnya Nabi Yusuf itu masukin ke dalam sumur, dibawa kemana? Maka baik Palestina atau Mesir dikenal dengan negara para nabi. Di Palestina banyak tempat-tempat peninggalan para nabi, begitu pun di Mesir. Karena cikal bakalnya siapa? Nabi Yusuf. Berapa generasi setelah Nabi Yusuf baru muncul namanya Nabi Musa. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Harun, sezaman dengan Nabi Syuaib, bahkan jadi mertuanya Nabi Yusuf. Nabi Musa sezaman. Setelah Nabi Musa wafat, ada seorang nabi lagi yang dikisahkan dalam Al-Quran. Nabi yang memilih Talut menjadi pemimpin mereka. Siapa Talut itu? Talut itu orang yang dipilih oleh Allah untuk melawan tentara Jalut. Setelah nanti muncul seorang anak digambarkan dengan bentuk apel. Siapa itu? Nabi Daud. Dibikin film Pak, semua orang bareng, David and the Goliath. Dalam bahasa Qur'annya Daud dan Jalut. Faqatala Daud Jaluta. Maka Nabi Daud membunuh Jalut. Setelah Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Ini bapak anak yang punya kerajaan, punya ilmu sekaligus kenabian. Terus di bawah Nabi Sulaiman, nanti ada lagi Nabi Yunus, Nabi Ayub. Terus ke bawahnya siapa nanti? Sampai pada akhirnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya. Masih familinya kepada Maria. Maria punya anak Nabi Isa. Dan di jalur ini ada dua kitab besar, yakni Taurat dan Injil. Ya, ini perlu saya sampaikan karena nanti merujuk untuk konklusi pada pertemuan hari ini. Bagaimana Quran menyebutkan Rasulullah Muhammad SAW. Di Nabi Musa ada kitab Taurat, di Nabi Isa ada kitab Injil. Dan bagaimana pandangan Nabi Isa? Ternyata ada dalam surat 61, Pak. Nama suratnya As-Saff. Kalau As-Saff 61, kalau As-Saffat 37. Sama kayak Asy-Syura dan Asy-Syu'ara. Asy-Syura dan Asy-Syu'ara. Nah, jadi Nabi Isa mengatakan apa? Diabadikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Ketika Nabi Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah untuk kalian. Berarti harus beriman ke semua Bani Israel pada Nabi ini. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku membenarkan isi dari kitab yang datang sebelumku, yakni kitab Taurat. Artinya antara Injil dan Taurat itu tidak banyak perbedaan. Loh, kita nanti terlihat dalam bukti. Ternyata di saat Rasulullah kecil banyak pendeta yang mengisyaratkan tentang kenabian Rasulullah. Dari mana dapatnya? Dari kitab Taurat dan Injil. Ternyata nama Muhammad itu yang memberikan adalah kakeknya Abdul Muthalib. Karena dari mana? Dari para pendeta. Nanti kita akan masuk dalam kisahnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW kecil ikut pamannya berdagang ke negeri Syam, ketemu dengan seorang pendeta namanya Buhairah yang sudah melihat tanda-tanda kenabian Rasulullah, sampai dikatakan, siapa yang bertanggung jawab untuk anak ini? Aku, kata Abu Thalib. Siapa engkau? Aku bapaknya. Bohong, kata pendeta itu. Karena yang aku terima dalam informasi dalam kitabku bahwa dia sudah tidak punya anak. Sampai begitu, Pak. Maka benar Quran menceritakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan sosok Nabi ini sebagaimana
sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking detailnya diceritakan dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi tidak tahu yang sekarang ini apakah isinya masih sesuai dengan apa yang dulu diturunkan oleh Allah untuk Nabi Musa dan Nabi Isa. Apalagi sekarang terbagi-bagi. 4 kitab kanonik itu Markus, Matius, Yohanes, Lukas, atau nanti juga ada Injil Barnabas dan segala macam. Bolehkah kita belajar Injil? Ya boleh, mengimani itu wajib. Masalahnya Injil yang sekarang ini otentik apa enggak, ini kita tidak tahu. Kalau dikasih Injil astagfirullah, kenapa istighfar? Lo harus diimani Injil kan? Ya. Awal Al-Baqarah. Ya. Apa surat Al-Baqarah di awal itu kan kita diminta untuk apa? Beriman kepada kitab-kitab sebelumnya kan? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu Quran dan diturunkan sebelummu, yakni Taurat dan ini bukti bahwasanya kitab Taurat dan Injil ini harusnya ada cerita tentang Rasulullah. Karena Nabi Isa ini menyatakan wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku memberikan kabar gembira dengan akan datangnya seseorang nabi setelahku yang namanya Ahmad. Keluarlah hadis Rasulullah, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahdi wa ana al-Hasyir wa ana al-'Am. Jadi Ahmad di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Saya tutup dengan bagaimana surat lain Al-A'raf ayat 157 menyatakan. Ini konklusinya. Kenapa saya harus ceritakan dari awal? Ya, di garis Nabi Allah Ismail, lalu dari garis Bani Israil dengan ada 2 kitab di situ, Taurat dan Injil. Karena konklusinya di surat Al-A'raf ayat 157. Apa? Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya ummiyya. Mereka orang-orang yang mengikuti ittiba. Ittiba itu mengikuti dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara mengikuti dengan sungguh-sungguh? Buka kembali kitab hadis. Buka kembali kitab sirah biar tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyya ummiyya, seorang nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yang mereka dapat namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Itu jelas. Di ujung ayat itu dinyatakan, panjang ayatnya, falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzahu, dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya. Bagaimana cara memuliakan dan menolong? Lagi-lagi kepada pelajari apa yang ada dalam akhlak Rasulullah, pelajari hadis-hadis Rasulullah. Masalah ini kalau tadi dibuka, bagaimana kita bisa mengetahui? Wa tabi'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti nur, cahaya yang diturunkan bersama. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini sebagai mukadimah ya Pak, pertemuan pertama kita Bapak Ibu, bahwa kita nanti akan mengkaji tentang sosok Rasulullah SAW dalam sirah nabawiyah, yang ternyata Nabi Ibrahim, Nabi Isa juga sudah menceritakan tentang sosok ini. Nabi-nabi terdahulu dalam doanya sudah menyebutkan tentang adanya seorang ini. Maka justru kita harus lebih banyak bersyukur. Jangankan Nabi Pak, Bapak punya kakeknya itu pahlawan, diceritakan terus kan sama anak kita. Nek, kakek kamu dulu itu, biar apa? Ada kebanggaan pada kakek. Apalagi kepada Rasulullah SAW. Caranya kenapa? Menceritakan kembali bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW. Nanti kita mulai di bulan depan nanti ya.
kembali kami sampaikan bahwa ini setiap pekan keempat, pekan keempat kita akan mengkaji sirah nabawiyah. Baru nanti kita akan mulai pada pertemuan yang pertama akan di bulan yang akan datang. Ini sebagai mukaddimah ya, bagaimana Quran menceritakan tentang sosok ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mengkaji lebih baik ya, agar kita lebih banyak memahami tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yang kita diskusikan, ada pertanyaan berkaitan dengan sirah? Cukup ya? Baik, jika cukup kita tutup kaji kita pada pagi hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hasin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma ya Allah, la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la laylan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la 'ayban illa satartahu wa la jahlan illa 'allamtahu wa la dararan illa hadaytahu wa la hajatan min hawaijina wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بارك الله لكم في القرآن العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih kepada para jamaah Masjid Al-Tayyibin Cimangkuates dan juga para jamaah yang mengikuti melalui streaming. Kami ucapkan jazakallahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.